Jadi kalau bundaku itu kan dulu mulainya di tahun 2004. Dulu kita mengawali dari jilbab. Kenapa jilbab gitu kan? Jilbab itu syarat perempuan muslimah kan harus berjilbab. Harus. Awalnya mesin jahit itu saya minjem juga dengan ibu tempat saya ngontrak. Setiap hari Sabtu saya pinjam mesin jahitnya, saya geret-geret gitu. Kemudian saya masukkan lagi ke rumahnya hari Senin pagi. Dan alhamdulillah Allah membukakan jalan untuk Bunda menyeriusi usaha konveksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Bunda Erwina, biasa dipanggil Bunda Wina. Saya owner dari produsen mukena traveling dengan brand Bunda Collection. Usaha saya ini sudah dari 2004 hingga saat ini sudah hampir 20 tahun kami memproduksi busana muslim, dan alhamdulillah untuk seragam sekolah pun kami juga menangani. Sekarang kami berada di Bunda Collection ini dengan 25 karyawan perempuan. Alhamdulillah masih terus tetap berjalan, dan semoga kami juga berharap bisa semakin berkembang. Dulu waktu 2004 kami pindah dari Jogja ke sini, itu kan saya masih jadi dosen. Jadi dosen di salah satu universitas di Jogja, dan alhamdulillah juga saya harus wirawiri Jogja Klaten gitu kan. Perjalanan waktu saya melihat bahwa seorang ibu itu dia memang harus selalu stay bersama anak-anaknya. Sementara saya sering berangkat ke Jogja wirawiri untuk mengajar anak orang lain gitu kan. Lalu akhirnya saya memutuskan resign dari dosen itu dan saya menjahit di rumah. Sebetulnya tidak sengaja, tidak ada rencana. Saya pengen menjahit bukan karena saya pintar menjahit, tapi karena saya ngontrak di kota gede waktu itu, dan yang punya rumah itu tuh juga konveksi baju muslim, dan saya setiap hari melihat ibu itu untuk beliau mempersiapkan rumahnya, menyiapkan peralatan jahitnya dan seterusnya. Awalnya mesin jahit itu saya minjem juga dengan ibu tempat saya ngontrak. Setiap hari Sabtu saya pinjam mesin jahitnya, saya geret-geret gitu. Kemudian saya masukkan lagi ke rumahnya hari Senin pagi. Rumahnya seperti sini sama rumah depan gitu. Jadi saya pinjam mesin jahit, saya mengasah keahlian di situ. Dan alhamdulillah Allah membukakan jalan untuk Bunda menyeriusi usaha konveksi. Ya. Jadi kalau bundaku itu kan dulu mulainya di tahun 2004. Dulu kita mengawali dari jilbab. Kenapa jilbab gitu kan? Jilbab itu syarat perempuan muslimah kan harus berjilbab. Harus. Dan saya melihat waktu itu jilbab memang masih lugu banget ya, lugu. Segi 4 polos, dilipat segitiga, pakai peniti, udah selesai. Seperti anak pondok gitu kan. Nah, saya melihat bahwa ibu-ibu juga semakin lama semakin pinter ya, jadi memakai jilbab memang untuk menjalankan syariat Islam gitu kan. Dan kalau mau resepsi gitu, pusing, bingung, jilbabnya mau diapain lah, mau dikasih kembang nih gitu. Saya punya ide waktu itu, jilbabnya saya bikin langsung seperti jilbab pesta gitu, ada bunga-bunganya, tinggal diikat, udah jadi gitu. Berwarna-warni dan seterusnya. Nah itu saya namakan jilbab pesta. Dari jilbab pesta kemudian ternyata ada permintaan untuk jilbab harian, daily hijab, yang bisa untuk anak sekolah, yang pendek, yang sedang, yang besar dan seterusnya. Itu kita bikin juga. Lalu dari jilbab itu kemudian karena kita sering ikut pameran ya ke Jakarta, Bandung, Semarang gitu. Kita melihat di sana ternyata mukena itu sangat laris. Selain jilbab ada mukena. Suatu saat saya pameran di JCC, Jakarta Convention Center di Senayan, Jakarta.
Kebetulan saya bersebelahan dengan stan dari Sumatera Barat, Padang. Di sana itu semuanya mukena ya, mukena putih-putih pakai bordir. Saya terus diajari sama si ibunya ini untuk bikin mukena yang bagus seperti apa, ukurannya seperti apa. Itu betul-betul ilmu yang sampai sekarang masih saya pegang. Akhirnya pulang dari pameran saya bikin mukena. Saya tidak meniru yang mukena Padang, tapi saya bikin mukenanya mukena kecil. Saya cari bahannya yang tipis, saya namakan mukena traveling atau mukling. Saya mikir orang perempuan kalau dia bepergian itu harus bawa mukena. Mukena itu kan barang produk yang wajib dibawa. Karena sholat 5 waktu di perjalanan dan biasanya kan mengandalkan mukena di masjid-masjid. Nah, kalau mengandalkan mukena di masjid, seringkali mukenanya kotor, bau, dan seterusnya. Akhirnya saya punya ide, bikin mukena traveling. Mukena traveling saya buat kecil. Biar apa? Biar bisa masuk ke dalam tas. Kalau dalam tas berarti bisa dibawa kemana-mana. Itu mukena. Habis itu kemudian ada mukena seserahan, ada mukena untuk sedekah. Kalau selama puasa Ramadan begitu, ada yang mencari untuk mukena sedekah gitu. Itu terus kita bikin. Sampai kemudian biro-biro travel, umroh, haji itu membuatkan produk gamisnya atau kukunya, busana-busana muslimnya itu ya, untuk souvenir-souvenir bagi para jamaahnya tuh ke sini. Titik terendah itu bisa di minus ya. Jadi gini, Bundaku itu kan mulai 2004. Nah, ketika 2014 itu berarti 10 tahun ya. 10 tahun berikutnya itu kan sudah bagus nih perjalanannya. Pameran kemana-kemana, pelanggannya banyak, dinas-dinas banyak yang kenal, pokoknya udah bagus lah gitu kan. Sampai akhirnya berani membuka tempat usaha di pinggir jalan, semacam showroom lah seperti di sini nih. Pinggir jalan saya sewa untuk 4 tahun ke depan gitu kan. Wah, gagah berani lah pokoknya ya. Wah, kayaknya inilah sukses lah itu teman-teman. Bagus ya ini buka ini usaha ya, gitu kan, pinggir jalan. Rumah ini hanya untuk produksi. Satu bulan berjalan tuh alhamdulillah peminatnya banyak gitu kan, pelanggannya sudah bertambah gitu. Wah, pemasukan juga banyak gitu. Nah, saya lupa toko itu jadi semacam butik lah itu ya. Saya lupa untuk ada penjaganya gitu. Jadi itu toko ya pinggir jalan, tidak ada yang nungguin gitu kan. Kalau pas sudah sore atau malam saya tinggal pulang gitu. Seperti itu terus. Suatu saat 1 bulan, itu sudah 1 bulan mau 2 bulan, itu ada pencurian besar-besaran. Semuanya ini kan semuanya stok ya. Di sini stok gitu, semuanya habis semuanya. Nah itu saya kalau mau ngomong juga nangis karena modalnya kan ada di situ semua. Dan saya merasa nggak apa-apa lah yang namanya bukan ujian, saya bilang disayang Allah ya. Lagi disayang Allah. Jadi ketika tahu tokonya habis lah seterusnya itu untuk merefresh otak saya itu kan, hati saya itu memang mungkin saya masih kurang sedekahnya. Kalau dibuat kebakaran, barang saya malah nggak bisa dipakai orang lain. Mungkin ini bisa dijual sama yang nyuri, bisa dipakai sama yang beli gitu kan. Itu saya ngambil hikmahnya. Positifnya apa? Walaupun nangis itu kan. Ini udah 10 tahun nih. Berarti kan saya tuh belum rilis sebetulnya. Belum rilis. Kalau cerita tuh mesti gitu. Dan kalau ingat itu ya. Saya sebetulnya dan hebatnya Allah ya. Ini hebatnya Allah. Dalam keadaan merasa terpuruk seperti itu ya. Ibuku telepon. "Nak, kamu kecurian ya?" Saya belum bilang ibu. Nggak tahu yang ngasih tahu ibuku siapa. Ini aku kirim uang. Ibuku ngasih 20 juta. Saudaraku yang lain
kamu ini ya malingan, aku pinjemin deh uangnya dulu, ini jedet sekian. Dari situ saya melihat bahwa keluarga itu the best, nomor satu. Ketika kita menghadapi apapun, jangan tinggalkan keluarga, nomor satu. Yang nomor dua, ketika dalam keadaan seperti itu, yang kita ingat apa? Mesti Allah ada maunya. Ini mesti yang terbaik gitu loh. Apa sih gitu? Sabar aja, nunggu aja. Itu nggak sampai seminggu, itu kan kosong tuh tokoku ya. Kosong tuh kan. Tahu-tahu ada sepasang suami istri ke sini, itu dari Jawa Barat, dan dia ingin membuatkan baju untuk tokonya di Tanah Abang. Terus dia gini, Ibu bisa nggak buatkan kami baju begini-begini? Bisa, saya bilang. Waktu itu saya masih sedih kan, masih belum seminggu. Belum terlalu antusias lah gitu kan. Yang terjadi adalah, itu kan saya mikir, gimana caranya mau ngasih pekerjaan untuk karyawanku? Aku uangku udah habis gitu kan. Ini mereka mau kerja bagaimana, dan seterusnya. Datanglah tadi yang tamu itu tadi, tahu nggak yang terjadi? Hari berikutnya itu subuh-subuh ada tamu datang. Ternyata ya suruhannya tamuku itu tadi ya, itu bawa mobil gede, isinya tuh kain berbal-bal, bal yang gede-gede ini. Ada mungkin sekitar 50-an bal, 50-an. Itu yang kain-kain jersey, dulu lagi ngetrennya kain jersey. Itu yang saya mimpi banget bisa kulaan kain itu, tapi belum kesampaian karena harganya juga mahal. Itu saya dikirim dulu 50-an itu, 50-an roll untuk dibuatkan baju. Akhirnya saya buka lowongan pekerjaan. Besar-besaran saya buka lowongan pekerjaan. Yang daftar tuh akhirnya ada banyak lah, meningkat 100%. Jadi di mana-mana buka lowongan pekerjaan. Orang-orang tuh bingung. Ini Bunda Collection habis ke Malingan kok malah bukaan pekerjaan ya gitu kan. Saya juga bingung, kamu bingung, saya juga bingung sebetulnya. Ya itu, jadi saya dihibur sama Allah, saya dihibur. Mungkin memang buka toko itu waktu itu belum baik, bukan hal yang terbaik ya buat kami gitu kan. Jadi memang kami disuruh konsentrasi di produksi gitu. Teman saya yang datang pun mereka bilang gini, Bun, kamu tuh terlalu enak hidupmu katanya. Emang kenapa? Saya bilang, kamu produksinya bagus katanya kan. Masa kamu juga mau sukses buka toko kan ya? Tokonya biar aku aja yang jalani. Ya itu teman-teman ya biasa. Itu. Jadi titik terendah itu alhamdulillah kita bisa lewati nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Kita bergerak terus sampai sekarang. Semua hal yang besar berawal dari hal yang kecil. Jangan takut melangkah bila itu dirasakan suatu hal yang benar. Yakinkan dalam diri, semuanya akan terasa indah bila tiba waktunya. Saya Bunda Erwina, saya owner dari konveksi Bunda Collection. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.